Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram, para jemaah Masjid At-Taubah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali diizinkan Allah SWT untuk kembali bersama-sama, mudah-mudahan menuju jalan ke surga. Alhamdulillah, setelah diberi waktu cuti lumayan panjang, ini nampaknya cuti berkala saya. Ya, saya ingat pulang 2010, 2009, 2010 dia opname. Alasannya keletihan. 2014 dirawat lagi dengan alasan yang sama. Keletihan juga. Letih harus istirahat kan? Alhamdulillah. 2018 dirawat lagi. Alasan sama juga. Kerja 4 tahun ya. Letihan juga. Namanya yang beda kan? Ya, namanya beda tapi rata-rata imbas dari keletihan dan kelelahan. Alhamdulillah tahun ini 2021 ini kayaknya dipercepat. Dulu sekali 4 tahun, sekarang dia mungkin umur karena sudah naik. Jangan-jangan besok sekali sebulan, auzubillah. Nah, insyaallah mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala penyakit. Amin. Tapi antum masyaallah, ternyata setelah saya mendaftar jadi pasien COVID, rupanya banyak alumni rupanya. Banyak alumni COVID rupanya di sekitar kita. Nelpon saya juga kena, kalau saya kena juga. Ternyata memang ada dan bervariasi. Ada yang saya baru juga dapat SMS WA tadi dari Ustaz kami di Jakarta. Beliau ternyata kena juga. Dia bilang tak pernah merasa flu seperti flu berat ini. Seberat ini. Tak pernah pilek seberat pilek kali ini. Tak pernah sesak napas sesak sekarang. Tak pernah sakit lambung, semuanya kena. Tapi saya alhamdulillah setelah hilang letihnya tinggal alhamdulillah. Ya, setelah selera makan kembali di rumah sakit tinggal menikmati istirahat. Ya, menikmati istirahat. Alhamdulillah tidak ada keluhan sakit yang pada umumnya tidak ada. Yang ada memang karena kecapean. Yang seperti yang saya ceritakan hari itu, saya sedang tanda petik dipaksa oleh ibu-ibu untuk datang. Ya. Saya sendiri yang salah, bukan mereka. Saya tidak kasih tahu saya di Jakarta. Saya tidak kasih tahu. Cuman bahasanya pakai bahasa apa, dalam bahasa istilahnya tauria, bahasa kiasan. Tadi takajur dan enggak nyebutnya. Takajur ustaz dunyanya. Kecen tadi pokan ni kan. Sudah itu mati HP. Alhamdulillah. Akhirnya terpaksa di kojon. Ya, turun dari pesawat, salat zuhur, mandi, makan, lagi ke sini terus sini. Alhamdulillah. Hawa godang. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan jadi pelajaran berharga bagi kita. Ternyata sehat itu nikmat dan tolong dijaga, dipelihara. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya nikmat yang Allah berikan menjadi besar. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, ketika kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat itu bernilai, berharga. Diberikan kita
Kesehatan itu berharga dan bernilai dalam ketaatan. Allah beri kita kedudukan itu berguna dan bermanfaat untuk kebaikan. Diberinya kita nama baik itu berguna dan bermanfaat untuk digunakan. Diberikan kitanya harta, diberi kita waktu, juga bermanfaat untuk kebaikan. Itulah, oleh sebab itu bersyukur kita kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak-banyaklah mengucapkan doa terbaik untuk beliau, yaitu mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Allah, para malaikatnya berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berselawatlah dan ucaplah salam kepadanya dengan sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin, terakhir tanggal berapa kita ketemu? Kan sebulan. Sekarang tanggal berapa? 16. Berarti tanggal 17 kita ketemu. Pas sebulan ya. Harusnya besok kita ketemu. Cuma besok ada kajian kan. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Terakhir bersama Imam An-Nawawi rahimahullah, kita dengan bab tafkir. Bab tentang berpikir atau memikirkan kebesaran makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan memikirkan kebesaran makhluk-makhluk tersebut dan bahwasanya dunia ini fana, kemudian keadaan di akhirat yang sangat berat. Ya, hari kiamat itu sangat berat, datangnya tiba-tiba. Jadi kalau ada yang meramalkan kiamat tahun 2000, ini sudah ada ramalan baru ya, 2080, tak tahu. Ya, insyaallah kita tak sampai ajal ke situ. Ya, 2084 katanya. Kemarin 2000 Ramadan tahun lalu 2019 gagal lagi kiamat nampaknya. Karena kalau kita yang buat gagal. Ya, makanya jangan cari-cari sesuatu yang Allah dan Rasulnya tak beritahu, tak ada guna. Tak ada guna. Kalau berguna mengetahui waktunya, Nabi sudah diberitahu oleh Allah SWT. Berkali-kali orang Quraisy bertanya kepada Nabi SAW. Berkali-kali sahabat bertanya ke Nabi SAW. Allah tak berikan waktunya. Karena itu tak penting. Tidak penting. Jadi kalau mengkaji kiamat, cukuplah tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Percaya dan yakini itu. Tidak usah terlalu diladamai, tidak usah diusahakan untuk mengaplikasikan mesti zaman ini, mesti zaman ini. Misalnya terjadi banyak pemimpin yang zalim, pemimpin sekarang lah orang. Tidak perlu itu. Tidak perlu. Kalaupun terbayang dalam diri kita, bayangkan aja lah, tidak usah dikampanyekan bahwa pemimpin ini yang dimaksud, bahwa umat ini, kaum ini yang dimaksud. Itu tidak penting. Karena inilah metodenya para ulama kita dulu. Mereka hanya menyebutkan akan ada di antara tandanya ini dan itu, tapi mereka tak katakan ini masanya, karena setiap yang mengatakan itu dicoba oleh sebagian mereka. Semuanya gagal. Ada yang mengatakan tahun 1200 Hijriah akan terjadi kiamat, tidak jadi juga. Ya, la ta'tikum illa baghtah, tidak akan datang kepadamu kecuali tiba-tiba. Tidak datang kecuali tiba-tiba. Oleh sebab itu, karena kedatangannya tiba-tiba, berarti kita harus selalu siap sedia. Tidak bisa lalai sama sekali. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, Allah sengaja mengingatkan kita dengan kebesaran makhluknya. Kalau makhluknya saja sebesar ini, dan dulu kita katakan dalam muhadarah sebelumnya, orang yang menemukan sebagian kecil dari kebesaran makhluk ini, orang bisa menemukan apa kemarin tuh? Minyak lepas pantai. Hebat kan? Hebat tak? Makanya rata-rata sarjana kita yang pulang dari barat mengatakan kalau nak maju Islam, ikut ala Amerika Islamnya. Pada pulang lari dari Jepang, dia bilang kalau nak maju Islamnya, Islam di Jepang yang diikuti. Terus yang mana kita ikuti jenis? Yang satu bilang Islamnya Jepang, yang satu bilangnya Korea Selatan, satu bilang China, Beijing, yang satu bilang Amerika, satu bilang Prancis, Jerman dan seterusnya. Tidak. Islam tak berubah, kaum muslimin yang berubah adalah kaum musliminnya. Kita berada pada posisi yang sangat rendah hari ini. Janji Allah akan memenangkan orang beriman. Cuman sayang kita belum beriman. Buktinya janji itu belum datang.
Karena Allah janjikan tak mungkin orang kafir menguasai orang beriman. Sekarang kita dikuasai non-muslim, kita dikuasai. Mau tidak mau secara politis, kalau tidak merujuk ke barat, kita nanti dirongrong negara kita. Kalau tidak merujuk ke timur, harus punya blok. Iya tak? Walaupun namanya gerakan non blok, tetap berblok walaupun non blok namanya. Tetap ada bloknya walaupun non blok. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak merujuk ke mereka, berarti kita belum beriman, karena belum datang janji itu, dan Allah tidak mungkin mungkir janji. Makanya Biar Hamka bilang, kalau nak tahu banyaknya umat Islam, lihat hari raya puasa 6. Bukan puasa 6. Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya puasa 6 lebih banyak pada Idul Fitri, iya kan? Iya. Mana ambil puasa 6 atau Idul Fitri? Puasa 6 lebih banyak, lebih meriah. Antusias dari Bangkinang. Tengok ayo puasa hari raya, kata beliau. Tu nak tengok umat Islam. Tapi kalau nak tengok umat beriman, tengok solat subuh. Tengok solat subuh. Kalau ya yo, penuh saja nak. Sampai kalau tak tahu. Kalau subuh penuh ke depan. Alhamdulillah. Itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, di antara umat ini masih ada insya-Allah bibit-bibit kebaikan itu. Kalau bukan karena mereka, hancur kita. Makanya bersyukurlah kalau kita menjadi bagian yang menjadi penyelamat umat daripada azab dan laknat. Kalau tidak, ya kalau seandainya tak ada yang istighfar, tidak ada yang mewakili untuk selalu mendekat kepada Allah, khususnya kita yang miskin-miskin ya, khususnya kita yang miskin-miskin ini, karena nak buat dosa tak dapat kita kan, na'udzubillah. Jadi khususnya Allah musta'an, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, melihat kehebatan atau melihat orang yang menemukan sebagian kecil dari hebat dan besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Emirat merayakan, apa yang dirayakan? Negeri Islam pertama yang bisa meluncurkan pesawat antariksanya ke planet merah. Planet merah itu planet apa? Mars, Masya Allah. Mahal tak? Mahal. Nak menurut tonton hebat tak mereka? Tak usah pakai kacamata taubah. Kacamata taubah tak hebat tu. Nak ikan dapik dah kan? Menurut kacamata dunia sekarang hebat mereka. Padahal menemukan sebagian kecil dari kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, andainya kita ini berpikir, andainya kita ini berzikir, andainya kita ini berakal yang benar, subhanallah, kita ucapkan subhanallah. Ini sebagian kecil kita sanjung-sanjung, hebat, menghabiskan dana yang tidak sedikit. Allah berikan berita dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Kisah-kisah tersebut menjadi ibrah bagi orang-orang yang berpikir. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka kita diajak untuk senantiasa berpikir, senantiasa memperhatikan, mentadabburi kebesaran makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini ciptaannya, biasanya orang melihat kehebatan pencipta atau suatu produk, produsen melihat hasil produksinya. Antum punya HP seri berapa? Pasti sama gitu ya. Ya, seri yang paling mahal, coba tunjuk tangan. Tidak ada yang berani gitu. Ya, takut ditodong ya. Nah, yang mahal kita bilang canggih, kita bilang orangnya hebat, iya tak? Makanya kaum muslimin dan muslimat kita bilang hebat mereka, padahal mereka hanya menemukan semua yang dipakai untuk perangkat itu sudah Allah ciptakan. Ya, baik perangkat kasarnya atau perangkat lunaknya maupun perangkat apa lawannya? Kerasnya. Perangkat keras mau perangkat perangkat lunaknya sudah Allah siapkan. Gelombang elektron sudah ada sejak diciptakan langit dan bumi. Cuma untung kaum muslimin, ya, sebab tak terlihat oleh kita. Kalau sebab sempat terlihat lalu lintas gelombang elektron ini, tak bisa lalu yang bermotor, ya tak? Tak bisa lewat kita. Subhanallah, tak bisa lewat kita. Ya, si kon nelpon kau kian, nelpon kau kan, asal menyulitkan. Tapi subhanallah, Allah maha pengasih, maha penyayang, itu tak diperlihatkan kepada kita. Mau nengok? Mau diperlihatkan? Nggak usah. Nah, kita mendapatkan orang atau ahli yang menemukan ini, lalu mereka temukan pula apa alat untuk menangkap gelombang ini, kemudian menyampaikannya kepada orang yang dibutuhkan. Kita bilang orang hebat.
kita bilang hebat. Dan kalau kita bilang mereka hebat, yang menciptakan otak dan akal orang ini, yang menemukan sebagian kecil dari kehebatan ciptaan Allah ini, maka Allah lebih hebat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagaimana antum pakai HP ini patuh dengan kehendak pemilik. Masya Allah, habis pulsa, habis data, wajib diisi. Kalau enggak, dilarang. Aplikasi Anda tidak diterima. Iya kan? Layanan ini tidak tersedia. Silakan tambah PT. Silakan tambah PT. Anda harus patuh pun enggak? Wajib patuh? Cobalah enggak patuh. Enggak dapat. Nah, kaum muslimin dan muslimat, kalau untuk urusan dunia ini, malam kita harus ikut aturan Allah, siang ikut aturan Allah. Enggak bisa kita bikin malam menurut kehendak kita. Allah ditemukan ilmunya oleh manusia, bagaimana malam ini dipersingkat? Lebih banyak kojo soalnya. Lebih banyak kojo atau malam diperpanjang. Nah, lebih banyak dapat lolok aja. Iya. Dapat lolok. Enggak bisa. Makanya Allah jadikan itu ayah, ibrah bagi orang-orang yang berpikir. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bab ini sangat sempurna, sangat penting. Jadi berpikirnya bukan hanya sekedar menunjukkan kebesaran itu saja, tidak. Sebagaimana kita kalau lapar mesti makan, kalau haus mesti minum. Ya. Kalau Cina nengok orang mesti pulang. Mesti nikah. Ya. Kalau kita nak dapat rezeki mesti berusaha, ya kita patuh dengan aturan Allah yang fil kauni ini. Maka Allah Subhanahu wa taala yang kita akui semua, ini orang beriman tentunya, orang-orang yang beriman. Sebab orang kafir itu nanti di akhirat mereka mengaku tidak berpikir. Mengaku tidak berpikir. Walaupun mereka sekarang kita anggap orang-orang cerdas. Siapa orang tercerdas? Yang paling tinggi IQ-nya? Einstein. Ya, menurut antum. Ya, menurut antum. Ya. Antum pernah ukur IQ-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Einstein sebahagian dari ilmu dunia yang dikuasai, fisika, ya tak? Nah, kalau Nabi ilmu dunia akhirat, ilmu langit bumi. Dia hanya ilmu sebagian ilmu di bumi ini yang dia ketahui. Tahu dia ilmu langit pertama, tahu dia ilmu langit kedua, langit ketiga, enggak tahu dia. Kecil itu Einstein. Kecil. Saya karena belum ukur IQ aja, mungkin saya lebih tinggi juga dari dia, mungkin. Makanya tidak usah diukur, takut kalah nanti ya. Kaum muslimin dan muslimat. Tapi manusia yang cerdas ini akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi, disebutkan hadisnya di ujung bab ini insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat, yang terhebat itu kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Azkiya, orang-orang cerdas. Beliau menyebutkan, Ibnul Jauzi kapan wafatnya? Ayo. 595 ulama abad ke-6 Hijriah. Maaf, boleh saya minum dulu? Bismillah. Beliau meletakkan orang paling cerdas itu adalah al-anbiya, para nabi, war rusul, para rasul. Ya, mereka paling cerdas. Kenapa tidak? Ya karena salah satu sifat wajibnya para nabi dan rasul adalah fadhalah, cerdas. Dan memang kenyataannya mereka cerdas. Kenyataannya memang mereka cerdas. Diberikan kecerdasan luar biasa. Kalau orang sekarang membagi kecerdasan dengan intelektual, spiritual dan emosional, mereka para nabi yang paling memiliki itu semua. Para nabi yang memiliki itu semua. Coba bayangkan, Nabi Nuh 950 tahun dia berdakwah. Punya kecerdasan emosional enggak dia? Kalau sempat emosi, ya Allah, habis mereka. 950 tahun. Awak 9 tahun deh, enggak bawa bantil kan? Bawa berkabut le enggak bisa, ada awalnya berkabut le. Kaum muslimin sudah ini 950 tahun. Allahu akbar. Kaum muslim. Jadi para nabi dan rasul. Kenapa? Karena mereka berpikir tentang kebesaran alam ini, dan buahnya adalah mereka sampai pada natijah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, engkau tak ciptakan ini sia-sia. Allah memang tak sia-sia ciptakan ini.
Semuanya berguna, semuanya bermanfaat, semuanya adalah untuk kelengkapan hidup kita. Sempat bergeser satu dari sistem yang Allah ini kan, maka cukup jelas. Jadi matahari ini ya matahari, kalau tak ada habis kita, energi tak ada. Makanya ada sebagian laki-laki bilang sama istrinya, kalau aku ibarat matahari sayang, dan engkau ibarat tumbuhan, maka matahari itu siap menyinari sebanyak mungkin, maka biarkanlah aku menyinari yang lain juga. Insyaallah. Dia sama istrinya, kalau benar abang matahari, tak apalah, cuman kayaknya abang masih lilin. Yang belum menerangi kamar kita pun belum bisa diterangi. Macam mana menerangi kamar sebelah? Iya. Kalau matahari kan bisa menerangi semuanya kan? Iya tak? Makanya kalau ibarat wahyu dengan akal itu seperti matahari dengan pandangan mata kita. Jadi kalau seandainya tak terlihat di sebelah dinding tu oleh kita cahaya, jangan bilang cahaya enggak ada. Mata kita yang terbatas. Kalau seandainya wahyu bilang sesuatu lalu tak jangkau oleh akal kita, jangan bantah wahyu. Hentikan akal. Karena akal tak sanggup lagi untuk naik ke atasnya. Jangan dikalahkan wahyu dengan akal. Inilah manusia. Sebagian besar manusia hari ini mengalahkan wahyu dengan akalnya. Oh, tak mungkin. Karena dia semuanya terbayang oleh makhluk. Betul dia bayangnya. Dia bicara tentang Khalik tapi membayangkan makhluk. Akhirnya tak mungkin satu pun. Ya memang tak mungkin. Karena ukuran makhluk tak sesuai untuk Al-Khalik. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah. Jadi mereka sampai pada natijah Rabbana, yaitu kembali kepada Rabbana, ma khalaqta hadza batila, engkau tak ciptakan ini sia-sia, faqina subhanak, maha suci engkau, faqina adzabannar. Nah, yang seperti inilah yang nanti di akhirat tidak menyesal, tapi orang-orang kafir akan mengatakan law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Mereka orang-orang kafir itu berkata nanti di akhirat, seandainya kami mau mendengar. Siapa yang didengar? Allah dan Rasul. Au naqilu, atau kami berakal, mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala ini. Baru mereka tahu ternyata mereka tak berakal, tidak menggunakan akalnya. Makanya mana yang cerdas, orang muslim atau yang bukan muslim? Muslim. Ya. Dan jangan bersedih yang tak muslim. Kalau mau lebih cerdas masuk Islam. Kalau tak mau, ya kami katakan. Karena nanti di akhirat Al-Quran mengatakan mereka tidak menggunakan akalnya. Tapi orang-orang yang beriman menggunakan akalnya sampai pada natijah yang lebih tinggi. Bukan hanya sekedar wah dengan keindahan alam ini, wah dengan keunikan sistem yang Allah bangun di alam raya ini. Bukan hanya sekedar itu. Dia sampai pada tunduk kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tak ciptakan ini sia-sia. Ini sebagai bukti bahwa kami harus tunduk kepada aturanmu. Tunduk kepada aturanmu, karena kami tidak bisa merubah sistem yang telah engkau ciptakan ini. Kami tak bisa majukan malam, tak bisa mundurkan siang, kami tidak bisa menerbitkan matahari di timur. Iya, di timur pun tak bisa. Artinya sekarang kalau nak terbitkan di barat, sekali-sekali orang barat lah dulu dapat pagi kan, bisa? Tidak. Alaihi laknatullah, jangan alaihi salam pula kamu. Alaihi laknatullah ketika berdebat dengan Ibrahim. Ini lihat. Tidak pernah orang kafir itu menang berdebat dengan orang Islam. Padahal mereka orang-orang hebat kan. Fir'aun dengan segala kehebatannya, dikumpul semua para ahli dan pakarnya, ramai kan, berhadapan dengan satu orang, namanya Nabi Musa alaihissalam. Musa dan Harun alaihissalam. Siapa yang menang? Musa. Namrud menghadirkan seluruh pakarnya. Ada pakar arsitekturnya, ada pakar astronominya, ada pakar sihirnya, ada. Coba. Lalu berdebat dengan Ibrahim. Berdebat dengan Ibrahim. Siapa yang menang? Ibrahim. Babuhital ladzi kafar. Patah lidah itu orang kafir. Wallahu la yahdil qaumal fasikin wala kafirin. Qaumal kafirin. Yang benar ya Syekh. Enggak bisa dikira-kira. Yang hafiz. Ya. Pasal diulang lagi ya.
Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulka id qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bis-syamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi fa buhita alladhi kafara wallahu la yahdi al-qauma adh-dhalimin. Sah. Wallahu la yahdi al-qauma adh-dhalimin. Nah, orang kafir itu zalim. Ini juga membantah kaidah orang kafir yang adil lebih baik daripada orang Islam yang tidak adil. Adil itu istilah Islam. Di orang kafir tak ada yang namanya keadilan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman itu, makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di akhir bab ini adalah al-kayyisu man dana nafsahu. Kita jelaskan insyaallah selepas azan Isya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, sebagaimana diingatkan kita umat ini dengan tanda-tanda yang Allah berikan di alam raya ini, Allah juga sudah ingatkan dulu ini kepada orang-orang sebelum kita. Wa in min ummati illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali ada yang memberi peringatan. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan ada yang mendustakan. Dan kebanyakan mendustakan. Subhanallah. Kebanyakan mendustakan. Dan subhanallah, Allah ketika mengutus dan memilih rasul dari kaum mereka, semua rasul itu adalah orang-orang yang diharapkan di masyarakatnya pada asalnya. Mereka berkata kepada Nabi Hud, laqad kunta marjuwan qabla, kamu sebelum ini diharapkan. Diharapkan.
Mereka berkata demikian juga kepada Nabi Shu'aib, orang yang diharapkan, dan seterusnya. Tetapi akhirnya mereka setelah datang para Nabi dan Rasul itu, seolah-olah kecerdasan yang mereka miliki, kemuliaan yang mereka miliki, kebaikan akhlak yang mereka lakukan, seolah-olah tidak berguna, karena tidak sesuai dengan keinginan hawa. Tanda-tanda kebesaran sudah Allah tunjukkan, ya, sudah Rasul ingatkan, tetapi mereka lebih memperturutkan hawa. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam kajian bagaimana mencintai sunnah Rasulullah SAW, saya katakan di situ bahwasanya mencintai pribadi orang karena kebaikan dan kehebatannya itu lebih mudah daripada mengikuti ajarannya. Ya, sekarang semua umat Islam yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pasti mencintai Nabi, betul? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai ke akhlak Nabi, mencintai kepribadian Nabi, betul? Pasti. Tapi apakah semua umat Islam mencintai sunnah Nabi? Tidak. Karena mencintai sunnah itu berat. Tak banyak yang sanggup. Biar aku saja. Tak banyak yang sanggup. Mencintai sunnah itu tak banyak yang sanggup. Mencintai ajaran Nabi itu tak banyak yang sanggup. Nah, sekarang yang meluluskan kita dari pertanyaan Allah nanti, mulai di alam barzah, di kuburan, apakah cinta pada pribadi itu saja atau mencintai semuanya? Mencintai semuanya. Harusnya ketika mencintai kepribadian Nabi SAW, kita mencintai ajarannya, tapi tidak. Makanya kita sekarang kita balik, kita cintai ajarannya, pasti mencintai pribadinya, mencintai pribadinya. Dan mencintai pribadinya belum tentu mencintai ajarannya. Makanya Abu Lahab adalah orang yang paling mencintai Nabi dulu, tapi ketika datang Nabi membawa ajaran, Abu Lahab adalah orang yang paling menolak. Andainya Nabi kembali meninggalkan dakwah ini, Abu Lahab balik tak sayang? Sayang lagi dia. Berarti dia mencintai pribadi Nabi SAW. Orang-orang Quraisy dulu mencintai Nabi SAW. Sampai-sampai mereka membujuk Nabi, "Mat, kalau kau nak jadi raja, kami angkat jadi raja." Mana tahu kok nak jadi kagum melihat orang Romawi kan punya kaisar kan, orang Persia punya Kisra, orang Yaman punya raja. Sekarang kami angkat kamu jadi raja. Mereka mau tak Nabi jadi raja? Mau tak mereka Nabi jadi raja? Ya mau. Cuma dengan syarat, jangan bawa ajaran Wahabi, jangan berdakwah Islam lagi. Dakwahkan yang sudah ada, itu kan sudah benar semuanya itu. Yang sudah ada di masyarakat itu sudah oke itu. Selama ini kita hidup aman-aman saja. Lalu kamu bawa perubahan yang bikin kacau masyarakat. Subhanallah, dikiranya aman dengan kesesatan itu keselamatan. Walaupun orang semuanya nyaman dengan kesesatan, selamat. Siapa yang tahu itu sesat? Siapa yang tahu orang Quraisy itu sesat? Abu Jahal? Abu Talib? Siapa yang tahu? Ya Nabi. Dari mana dia tahu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berilmu lah yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian orang berilmu itu terbagi dua pula. Ada yang berani menyampaikan, ada yang tak mau menanggung resiko. Buktinya ketika ada orang melanggar perintah Allah di zaman Nabi Bani Israel, orang ulamanya terbagi dua. Satu, pokal, dan makna tanda petik ya, artinya mau melakukan ingkarul munkar, mengingkari. Yang satu, marah pada yang mengingkari. Kamu dibikin kacau masyarakat, bikin kacau masyarakat. Akhirnya mana yang menang? Mana yang selamat? Mana yang selamat? Yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang mendiamkan ikut dibinasakan. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak semua yang tahu kebenaran berani untuk menyuarakan kebenaran. Dia tahu, pantun ngiyon saburinya cuman kan itu lah. Cuman kalau disabin cuma kini gue habis deh. Entah apa nabi orang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin, Abi Tuan ya, Abi Tuan. Allah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka
orang-orang yang apa namanya kita mereka diingatkan oleh para nabinya sebagaimana kita diingatkan juga oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka kita diminta oleh Allah melalui Al-Qur'an untuk memperhatikan keadaan umat-umat sebelum ini. Siapa yang beriman, ini kesudahannya. Siapa yang tidak beriman, ini akhir kehidupannya. Mana yang husnul khatimah, mana yang su'ul khatimah, nampak, supaya kita dapat ibrah. Akhirnya di ujung bab ini Imam An-Nawawi mengingatkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allahil amani. Orang yang cerdas itu tentu dia berpikir tadi, memperhatikan, mentadabburi, ya, mendalami, meneliti, kemudian hasilnya apa? Dia memuji Allah SWT, engkau tunjukkan ini kepada kami supaya kami patuh, maka kami pun bersiap untuk itu. Maka dia selalu muhasabah, selalu menganggap dirinya tak selamat kecuali dengan ikut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kadang setuju dengan aturan Allah fil kaun, secara kaun al-kauniyah kita tidak bisa merubah dan ikut itu. Tetapi dalam masalah syar'i kita masih tarik ulur dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara syariat kita masih pikir-pikir dulu, yang sesuai ya kita lanjutkan, yang tak sesuai kita tolak. Allah musta'an. Ini adalah makna hadis, yaitu yang benar, yang cerdas itu adalah yang menghisap dirinya, yang selalu muhasabah, yang selalu introspeksi bahwa dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, karena dalam sunnatullah kullu nafsin za'iqatul maut, maka dia beramal untuk setelah mati. Makanya memikirkan masa depan yang benar itu, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bukan masa tua kita, bukan masa anak-anak kita dewasa nanti, tidak, demi Allah. Ya, demi Allah bukan. Tapi masa depan itu adalah bagaimana kita meninggal nanti dalam keadaan beriman, dan bagaimana anak-anak dan keturunan yang kita tinggal dalam keadaan beriman. Tak betuli walaupun melimpah dengan kekayaan, tidak ada masalah. Tetapi bukanlah masa depan yang sebenarnya itu menyiapkan rumah besar, menyiapkan kebun yang luas, menyiapkan uang dan tabungan yang banyak, tidak. Kalau tidak diiringi dengan meninggalkan iman, menjadikan anak-anak cerdas yang bukan hanya sekedar memikirkan makan, yang bukan hanya sekedar memikirkan kerja. Karena kerja, kata Ibu Hamka, hewan juga bekerja katanya, juga bekerja. Cuman kita bekerja untuk akhirat, apapun yang kita buat. Sehingga dengan demikian kerja sehari-hari kita semuanya akan bernilai pahala. Yang kerja ke kantor, pergi ke kantor, bismillahi tawakkaltu, Allah, ya Allah bimbing saya mengerjakan ini karena mengharapkan pahala darimu. Kalau dah begini nanti para pejabat kita, insya Allah negeri ini tidak banyak lagi tikus-tikus tidak banyak lagi, karena dia bekerja untuk akhirat. Dia kerja untuk akhirat. Nah, sekarang dibuat pula seruan-seruan surat keputusan yang menjauhkan kita, nasallallahu salamata wal afiyah, ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, buatlah aturan yang membuat mereka semakin mengejar akhirat. Jangan buat aturan yang menjauhkan mereka dari akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal ajiz, orang yang lemah itu, orang yang tidak punya inisiasi sama sekali, orang yang tidak punya semangat sama sekali adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Jangan ngaji lah banyak non haram jadinya, banyak non haramnya. Itu cara banyak pula wajibnya. Ya banyak pula dan wajib. Dahulu ndak wajib bayar kini tiap malam kita bayar ya. Ya, kan gini kalau tiap ngaji kan bayar awak. Iya ndak? Hah? Nama baik itu tuan-tuan. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha penyayang. Kemudian walaupun ikut hawa nafsu tapi cita-citanya tinggi, mau masuk surga Firdaus. Iya, kalau cupi Firdaus mungkin. Iyalah. Ya kalau tidak bakal cupi Firdaus mungkin tidak bayar. Apa aja teleponnya pagi sarapan wanya sampai. Tapi kalau surga Firdaus tidak bisa dengan ikut hawa nafsu. Harus dikekang. Saya tidak mau solat subuh berjamaah misalnya. Itu hawa kita, dingin. Sono tidak dingin apa-apa, lu gini malah lo. Sekarang dipaksa. Sodo dipaksa.
Awaklah sampai umur, tak aja umur bini berat. Dipasuh bini. Yang bawa ke surga rumah. Nah. Jadi lebih baik terpaksa masuk surga daripada senang-senang masuk neraka. Jadi cak terpaksa masuk surga daripada suka-suka masuk neraka. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Sampai jumpa kembali insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan dijauhkan daripada khilaf dan salah. Wasubhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.